Cukup, jadi dia kembali untuk mengambil uang. Kerumunan terdiam. Anak itu mengusap air matanya. Polisi membantunya berdiri, dan kerumunan pun membubarkan diri, menyadari bahwa mereka terlalu cepat menilai. Seorang anak berlari keluar dari toko sak. Awas, Ustaz. Pun jatuh. Jatuh gimana bayang? Babak panjang. Berhenti, kamu belum membayar. Teriak kasir, tetapi anak itu terus berlari ketakutan. Di sebelah Sekarang gue udah yakin berhasil untuk bikin ansing kan dulu. Kemarin kan udah gagal 2 kali tuh bikin bebek yang versi Milano. Ada yang bebeknya kembali, terus habis itu ada yang bebeknya benar tapi dia malah tenggelam. Ternyata gue terus naruh bebeknya di akhir pas udah buang minyaknya. Sekarang gue coba dan gue pindahin nih, badannya kotak kayak gini udah lebih bagus. Awas. Lo pakai HP? Pakai kulkas. Kumana kau mati. Aku gak sepatu terpetang. Apa? Mau gimana? Buatan terus aja. Ampun deh, ampun. Ya. Maaf. Kurang teruk gemuk. Ya ampun. Ya ampun. Wih, mantap. Sir, tenang, bagang pangana. Suwer ketawa-tawa. Aku mau sedikit ya guys. Tunggu. Itu sudah. Udah ya. Ya ampun, Esther. Ampun. Ya. Cara lagi guys. Dan bu ini ngeruk 5 lagi sudah guys, langsung itu lagi nggak mangkok. Got out with avatar. Anjay. Masih evolusi tapi terlalu offline ya guys. Makanya offline. Please bagus. Aduh. Betul. Beli betul pas di item. Mereka beli betul pas kita dapat beli anjay. Ini Gorgon sudah evolusi ya satu. Yang berapa evolusi? Shinigami apa ya? Oh, Shadow. Legit. Ayo. Kita boleh grinding nah mudah. Ini buat apa story mode?
Ya bukan ini, Cok. Mus- Anjir. Anjir. B malah. Terus ini jadi api. Nice. Ya Allah. Pemat nih. Wasabi. Ini gitu. Ya. Anjir nih, Cok. Kita skip aja guys sampai wave 5 ya, oke. Kalau dia tuh pernah bohong, ya nggak penting-penting amat sih sebenarnya. Yang paling penting adalah tahu-tahu pintu ruangan ini kebuka dan yang ngebuka adalah Nokotan. Oh my god, Besti, pasti kamu mau nolongin aku ya? Kagak, orang mau panen jamur. Maling jamur lu ya? Setelah keluar, mereka semua balik ke klub rusa sambil makan nasi dan jamur. Sampai sama Tanuki kok ikutan. Lanjut ke sepatu Kosi tiba-tiba nemuin surat cinta. Langsung salting nih Kosi. Cuma dia masih gak yakin gitu. Kagak, akhirnya kemarin yang surat-cintanya. Setelah dikasih kata-kata mutiara, Kosi akhirnya buka suratnya isinya. Terus ayo nih, ternyata surat ini isinya tantangan gitu coy. Cek dia nih akhirnya Kosi sama orang yang ngirim suratnya. Gue kan gak tau mereka ini siapa. Cuma mereka itu mengenal Kosi buat ngerebut preman terkuat. Tapi wow. Next kita dilihatin sama Kosi yang penasaran sama kehidupan aslinya Nokotan. Akhirnya di mata-mata itu mulai dari Nokotannya. Garuda Crunchy Potato Twister. Tahu crunch yang kamu mau. Enaknya ada Garuda. Nyimpen makanan di tanduk sampai Nokotan pergi ke kebun binatang dan ikut jadi rusa beneran. Oi bang, lu bisa kasih makan rusa tahu? Sini bayar dulu tapi. Dede rusa, sini mau biskuit. Tangan gue digigit bejir, minggir kau. Terus tiba-tiba Kosi dengar pengumuman kalau sebentar lagi bakal ada parade rusa. Lewat nih rombongan para rusa. Nah ini orang ngapain? Yang nonton juga pada terkesima bejir. Ada Kosi, kamu ngefans sama aku ya? Ini pede banget lu kambing. Mau ikut minum boba nggak? Emang lu ada duit? Adalah. Nih banyak juga duit lu bejir. Habis itu mereka berdua minum bareng deh. Kosi juga kelihatan seneng nih, kayak punya teman baru gitu. Akhirnya mereka berdua cabut terus Kosi pulang dan lupa sama misi kamu. Kamu tuh Nokotan mantap. Besok hari kan kita dilihatin sama Neko yang masih punya misi buat tutup rusa.
aja dan gak ada niat buat masuk ke rusa. Langsung drama tuh si Nokotan. Ya udah deh maaf, emang aku yang kepedean, aku mah apa cuma cewek rusa gak guna, jadi gak enak dong Neko. Jadi dia pura-pura ikut tes aja. Siapa tahu bisa dapat info tentang Kosi dan klub rusa juga. Nah gitu dong. Setelah dikenalin sama teman-temannya, Neko bakal ngejalanin pelatihan klub rusa, yaitu makan biskuit rusa. Ini gua harus ngapain bejil? Lu niat jadi rusa gak? Nih lihat anak buah gua. Gak jelas. Lanjut ke tes berikutnya yaitu nungguin tanduk. Di sini Neko disuruh buat berimajinasi lagi nungguin tanduk. Turut aja tuh si Neko. Tunggu sih tanduknya. Tapi tanduknya Nokotan anjir. Ini tuh kayak sugesti gitu coy. Semakin tinggi bakat seseorang jadi rusa, tanduknya Nokotan juga bisa nunggu jadi panjang. Ya gak tahu pokoknya gitulah. Setelah kegiatan ini, Neko resmi jadi rusa. Terus Neko dipuji dan dikasih tanduk sama Nokotan. Anak satu ini malah jadi seneng banget. Akhirnya dia pulang dan lupa sama misinya buat cari informasi. Mantap. Next episode kali ini isinya info sepele doang. Kayak Nokotan yang bisa ngelap sendok jadi penyala abangku, bisa bikin kopi di kepala terus. Iya, kayaknya tahu saya. Dia jualan tanduk juga di toko online dan ada yang beli. Anjir lah, bentuknya juga macam-macam. Ada yang boneka, stempel, lotion. Siapa yang mau beli anjir? Dibeli sama sugangnya anjir. Tanduknya juga ikutan seneng tuh setelah dikasih boneka tanduk. Neko yang lihat hal ini jadi kepikiran. Bahkan sebelum tidur juga beli kayak dan akhirnya dibeli. Oke lah, cerita gak jelas sampai sini aja. Sekarang lagi musim panas, jadi anak-anak sekolah pada pakai baju yang lebih pendek. Aku jadi bisa lihat kakak biar seks. Woi, lu ngapain anjir? Selain itu, tubuh Nokotan juga berubah nih. Karena dia rusak, kulitnya jadi pada rontok di musim panas. Dia juga ngasih tahu bekas sebelumnya yang rontok. Ini lebih ke ganti kulit gak sih? Daripada makin aneh, kita lanjut ke pertemuan rahasia 3 anggota OSIS ini. Mereka lagi ngobrolin kemajuan informasi buat menghancurkan klub rusa. Cuma Sugame sama Tanuki Koji itu malah jadi suka sama klub ini. Anjir. Rusa ditutup. Oh, teman yang lain malah jadi ada rahasia baru. Wah, beli banget. Apaan tuh? Kenapa lu di sini anjir? Nokotan tiba-tiba ngeluarin apa itu? Suci lah ya. Terus ini kelihatan lemes gitu. Dikasih berbagai makanan gak ada yang mau. Sampai akhirnya mereka nemuin makanannya, yaitu kapur tulis. Gue sama ini anime. Anjir kabur. Anjing. Skip aja sampai wave apa? Enggak jadi wave 5 ya, oke. Terus skip sampai wave 5 aja ya guys, oke. Langsung berbunga-bunga Yoshiharu. Dia sampai ngejar mereka berdua keluar terus bilang makasih dan bakal nyediain biskuit rusa spesial buat Nokotan sekaligus menutup adegan ini dengan dramatis. Anime apa sih ini? Lanjut, sekarang Koshi dan kawan-kawan mau jalan-jalan ke kuil. Cuma Nokotan dari tadi ditungguin gak datang-datang. Akhirnya Nokotan ditinggal deh karena kelamaan. Nah, waktu mereka sampai di kuil, Koshi langsung kaget karena di kuil itu muncul seorang dewi yang adalah Nokotan. Nokotan. Cuma setelah dipanggil sama Koshi, dewi ini bilang kalau dia tuh bukan Nokotan. Ekspresinya juga beda banget coy, kayak lebih kalem gitu. Lah, jadi dewa asli nih. Abis itu lanjut ke acara lain yaitu minum sup tanduk. Oi, lu Nokotan kan? Ngaku nggak lu? Cuma Nokotan dipanggil sama nenek ini buat lanjut ke acara berikutnya yaitu ritual bakar tanduk. Kayak ritual pemanggil Fadil, bejir. Si anjing menyala. Abis selesai ritual aneh ini, mereka semua balik pulang. Tahu-tahu muncul nih si kampret. Koshi masih ngira kalau Dewi tadi tuh Nokotan. Cuma Nokotan bilang kalau dia tuh baru dateng. Mana tahu dia sama Dewi yang dimaksud. Terus Nokotan ngasih minuman buat anget-anget. Apaan nih? Kok enak? Sup tanduk. Oh, emang lu berarti Dewinya anjir. Besok harinya di klub rusa. Koshi, Nokotan sama Anko mau main monopoli. Pemenangnya tuh orang yang punya biskuit rusa paling banyak. Tapi mereka mainnya kayak penuh keseriusan gitu coy. Singkat cerita, mereka udah sampai finish dan harus pilih jalan masing-masing. Pilihannya ada 3, gunung, laut, dan kota. Pas tuh 3 orang. Koshi milih ke kota, Anko ke gunung, dan Koshi ke laut. Kita ke pilihan Anko dulu yaitu gunung. Dia sekarang jadi penguasa gunung dan nyuruh siapapun yang ada di sana bayar pajak pakai biskuit rusa. Apakah Anko yang menang? Tidak. Kita ke Nokotan yang ada di laut. Setelah Om berkambing di laut, dia terdampar di pulau dan berevolusi jadi rusa besar. Wajib ke babak dunia nyata. Nah, karena evolusi ini, jalan yang dilewatin tuh langsung hijau sama tumbuhan coy. Kayak di wild. Terus dia ketemu sama monster beruang. Tapi cuma di satu tanduknya doang si beruang langsung tunduk coy. Berkat ini dia bisa membawa perdamaian buat dunia dan dibayar puluhan juta biskuit rusa. Tidak masuk akal. Apakah Nokotan menang? Belum tentu. Kita pindah ke Koshi. Dia sekarang jadi idol dan dapat bayaran jutaan biskuit rusa. Terus karirnya makin naik nih dan sekarang dia punya ratusan juta biskuit rusa. Weh, Koshi menang dong bong? Enggak. Soalnya tahu-tahu Koshi kena skandal terus dihukum dan hilang semua biskuitnya. Jadikan Nokotan deh yang menang main monopoli. Penting banget kayaknya ini cerita ya. Besok harinya Koshi lagi santai-santai sambil minum teh. Dia juga bilang kalau besok tuh ada lomba olahraga. Tapi tenang, ketua OSIS ini udah nyiapin semuanya. Jadi bisa nyantai dulu kawan. Bang, boleh pegang yang 3. Tenang, udah gue siapin gantinya. Bang, baju senamnya biar bohong. Tenang, gue udah beli. Bang, kucing tetangganya pulang tapi gue gak ada kuota. Gue ngobrol, gue santai. Karena tiba-tiba banyak masalah. Koshi harus nyelesain ini semua dan minta bantuan dari klub rusa juga. Tenang, buat kakak aku bakal bantuin kok. Aplikasi papan ya. Walaupun kepepet tapi akhirnya semua persiapan selesai semua berkat anak-anak OSIS dan juga klub rusa. Terus sekarang waktunya buat lomba estafet. Cuma tahu-tahu Nokotan hilang dan ternyata dia malah ikutan lomba. Sugame di sini malah ngefotoin Nokotan dan orang-orang di sana juga ikutan buat ngefoto manusia rusa satu ini. Kita ambil foto bejil terus tiba-tiba Koshi didatengin sama Tanuki. Katanya roti buat lomba selanjutnya hilang semua. Tenang, aku bantuin. Lomba selanjutnya tuh keluarga yang ikut lomba bakal lari sambil makan roti. Di sana ada kakaknya Sugame, si nenek sama rusa ngapain ikutan juga bejil. Cuma ternyata rotinya diganti biskuit rusa sama Nokotan. Gak cuma biskuit doang, ada rumput sama tanduk rusa juga. Mantap. Walaupun kagak bisa dimakan, kakaknya Sugame tuh masih tetap berjuang biar adik kakak kita terima. Cuma kalau lari lawan rusa yang marah-marah. Belum lagi si nenek yang model dulu abis makan biskuit rusa. Tapi ya gak apa-apa, juara 3 lumayan. Adiknya pasti malah ngefotoin Nokotan bejil. Lanjut ke lomba berikutnya yaitu lari halang rintang. Koshi juga ikutan nih. Cuma ya sepele lah, dia kan jago olahraga. Gak mungkin kalah sama Bom. Kenapa Bom anjir biar menantang? Bejil 3. Itu waktu bomnya gak mau habis. Ya, walaupun agak aneh, tapi akhirnya acara itu bakal selesai dan Koshi bakal bisa bertahan. Makanya rusa tampil. Tahu-tahu muncul nih
parade rusa bareng sama Nokotan. Dan di luar ekspektasi, para penonton malah pada terharu. Kalian pada kenapa sih? Weh kambing turun lu. Aduh kepleset. Makin molor deh acaranya. Belum lagi ada acara aneh macam tarik tanduk, lempar biji kuda, langsung tua tuh banyak kosi. Tapi ya udahlah, kita bakal sampai di acara terakhir. Cuma yang jadi masalah, rusa bekas parade tadi belum balik dan menuhin lapangan. Bisa-bisa acaranya gagal. Tarik tanduk, lempar biji kuda, langsung. Lempar gimana caranya biji kuda anjir? Ngoni bunuh kuda, ngoni potong petitit, kau ngoni lepas biji, kau ngoni lempar tuh begitu. Nanti aneh-aneh. Mana sinar bunga ini bisa bikin kita semua merasa puas. Jadi Tua tuh banyak kosi. Tapi ya udahlah, kita bakal sampai di acara terakhir. Cuma yang jadi masalah, rusa bekas parade tadi belum balik dan menuhin lapangan. Bisa-bisa acaranya gagal nih dan OSIS bakal disalahin. Udah nulis wasiat aja. Ini orang depresif banget deh. Cuma bukan kosi namanya kalau gampang menyerah. Kosi dan kawan-kawan susah payah ngusir para rusa. Tapi hasilnya nol. Terus lewat nih si Nokotan. Nah ini dia nih biang keroknya. Rusa-rusa di dinding diam-diam. Kok tangkap kau ya? Woi kambing bertanduk. Ambil ini semua. Mamam tuh biskuit. Biskuit aku. Kok kambing siapa suruh liburan keluarga di sini? Hah? Ada tuh orang-orang di sana ngeliat kodamnya kosi keluar. Kosi juga udah pasrah tuh sifat aslinya ketahuan. Tapi orang-orang malah tepuk tangan. Mereka muji kosi karena dia bersikap tegas sebagai ketua OSIS. Akhirnya acara hari ini ditutup dengan lancar dan kosi yang ngerasa sia-sia nutupin sifat aslinya selama ini. Next sekarang masuk musim semi, bunga sakura mulai mekar. Tapi waktu kosi masuk ke klub rusa, dia ngeliat Nokotan lagi melo. Bukan karena sedih, tapi dia kena demam gara-gara serbuk pohon cedar. Enggak, masa rusa kena demam? Belum ada fadil. Tidak. Dan pikir ini kesempatan yang bagus buat nutup klub rusa. Belum ada fadil. Tidak. Nih, dia baru sadar. Wakil osil aja. Wakil OSIS punya telinga kucing. Dia baru sadar. Easter egg anjir. jadi langsung Balik ke Nokotan yang masih tersiksa sama demamnya. Kenapa harus aku yang tersiksa? Aku tidak mau hidup di dunia ini lagi. Ayo kita bakar hutannya. Akan aku isek dunia ini. Gue ikut. Lu pada suruh apa? Bakar hutan cedar. Lanjut ke hari-hari berikutnya. Nokotan sekarang nggak pernah kelihatan di klub rusa. Osi jadi penasaran nih. Hilang kemana ini anak? Terus setelah dicari-cari, Nokotan ternyata ada di klub merangkai bunga. Kok bisa ada di sini anjir? Kenalin, ini Nokotan Sensei. Nokotan Sensei. Ajarin aku Sensei. Oke, watch and learn anak-anakku. Potong tanduk, copot kepala, berikan taburan biskuit. Tada! Masterpiece. Bapak tahu garis apa itu? Anak-anak yang lain disuruh bikin karyanya sendiri. Gimana Sensei? Ada yang kurang, coba aku bilang dulu. Ini hasilnya. Jadi bukan kecil, tinggal tambahin sedikit lagi. Super masterpiece. Bapak tahu Garena. Dah. Akhirnya Nokotan balik ke klub rusa lagi. Oke, keanehan nggak sampai sini aja. Karena tiba-tiba sampai ngide mau bikin salad di depan klub dan dibantuin sama Suci. Hari besoknya setelah selesai pelajaran, Kosi ngajak Nokotan cabut. Cuma tiba-tiba rusa coy, dan dia bisa ngerasain ada rusa di kelas ini. Setelah bapak ini pergi, muncul deh Nokotan dari tempat persembunyian. Katanya hari ini tuh hari rusa. Mati-matian deh hari ini buat selamat dari pemburu rusa. Robot anjir. Tapi pada akhirnya tetap ketemu juga Nokotan sama si pemburu dan duel tuh mereka. Sejak kapan punya senjata gitu kecil? Aku Inggris cuma belum ditembak si pemburu. Komunikasi akhirnya lanjut besok harinya Kosi sama Nokotan mau beli kaos olahraga baru buat Nokotan. Soalnya kaosnya ini sobek semua kayak gembel. Cuma di perjalanan Nokotan takut karena ada botol plastik di jalanan. Tenang deh Nokotan, karena Kosi akan membantu. Mereka berdua akhirnya cari jalan muter. Cuma Kosi itu buta net, jadinya mereka malah balik ke tempat awal lagi. Udah kerjain aja lah ya. Ngapain kalian muter-muter tadi? Singkat cerita, besok paginya Nokotan heboh sambil bawa berita. Katanya kelompok tunggal rusa tunggal OTW ke sini. Tunggal rusa ini sebuah organisasi rahasia buat melatih maskot rusa yang ada di Jepang. Nah, Nokotan juga tadinya ada di organisasi ini. Cuma dia bosan dan kabur dari tunggal rusa. Makanya dia sekarang panik gara organisasi ini bakal tangkap Nokotan. Nah, udahlah santai, organisasi mereka ke tempat ini. Dan teruji, kenalin dia namanya Kyuchan. Dia itu maskot rusa dari Hokkaido. Karena Nokotan gak mau balik ke tunggal rusa, Nokotan putusin buat taruh sama Kyuchan. Dan taruhannya adalah lomba nari. Apa lagi? Cuma di lomba ini para juri milih Kyuchan jadi pemenang. Ya iyalah, yang punya orang serupa. Akhirnya ditangkap dari Nokotan dan bakal dibawa ke tunggal rusa. Cuma Kosi tahu-tahu nahan. Dia ngajuin diri buat lawan Kyuchan. Dan setelah mereka tanding, hasilnya kesel ini. Dan Nokotan gak jadi dibawa lagi. Wah, bagus-bagus. Kenapa lu jadi juri? Tapi pertandingan belum selesai coy. Masih ada lawan lain yaitu Chikamaru dan Gana. Mereka berdua itu maskot dari Nagasaki.
ini adalah korban telepati, anjlok pada ibu. Tapi ya pokoknya mereka di sini harus nyamain pikiran gitu coy. Kalau Shikamaru sama Hana yang jelas bisa lah ya. Mereka kan udah kayak dua sejoli gitu. Nah, giliran Nokotan sama Koshi nih. Mereka berdua kan sama-sama sengklek. Jadi yang kagak tahu dah apa yang ada di pikiran mereka. Akhirnya mereka berdua kalah dan Nokotan bakal dibawa pergi lagi. Cuma kali ini Neko maju bareng sama Subame dan Naruki. Nah ini baru bener nih. Anak OSIS kan pasti pintar-pintar. Ayo guys, kita tunjukkan kekuatan OSIS gulung. Ya udah kita berdua maju, Naruki anjir dicuekin. Ya sabar ya. Tapi waktu mau tanding, Shikamaru sama Hana ditelepon. Mereka ada urusan buat hadir di acara ulang tahun anak-anak. Jadi lombanya nggak bisa dilanjutin dan Nokotan nggak jadi dibawa pulang lagi. Oke lah mantap. Terus tiba-tiba Nokotan dapat surat undangan. Dia panik nih karena dia ditantang tinju sama maskot terkuat yaitu Sento. Langsung susah makan dah ini anak. Cuma mau nggak mau, Nokotan tetap harus taruh. Akhirnya dia latihan. Cerita setelah latihan keras. Satu ini. Sekarang gantian Sento. Adu jokesnya nih bos. Langsung membrutal tuh Nokotan. Bos bakalan menang nih. Tembakan. Tapi Nokotan gak nyerah. Dia masih mau berjuang coy. Maju kok. Oke guys, kita skip aja guys sampai wave 10, oke? Menahan si Guru karena ulah si Para yang mencuri. Sementara itu, Sullivan sebagai kepala sekolah sedang berdiskusi bersama guru lain untuk memindahkan Irma, Asmodeus dan Clara ke sebuah kelas terpisah dari murid-murid lain. Esok harinya di sekolah, mereka sangat gembira sebab ditempatkan di kelas yang sama. Lanjut, mereka mengikuti tanda panah ajaib yang menuntut mereka menjauh dari sekolah menuju ke sebuah gua gelap berbau tumpukan sampah. Terus turun ke bawah, mereka melihat sebuah pintu bertuliskan tanda bahaya di mana saat Irma membuka pintu tersebut banyak senjata berbahaya terbang ke arahnya yang tentu bisa dihindari. Terlihat di ruangan ini berkumpul para murid-murid bermasalah lain yang membuat perangkat tersebut dan terkesan dengan Iruma yang berhasil menghindarinya. Kemudian datanglah seorang mas-mas berotot bernama Bang Sober. Berbeda dengan Iruma, dia menahan semua senjata tanpa terluka. Si Bang Sober ini berencana untuk berlatih menjadi yang terkuat agar bisa menjadi raja iblis berikutnya di dunia ini. Saking niatnya, ia bahkan telah adu mekanik dengan banyak guru di sekolah agar naik peringkat. Saat sedang mengobrol tentang kekacauan yang mereka buat, Pak Guru Nabe datang masuk kelas. Beliau ditugaskan mengajar di sini setelah terlibat masalah di kantin bersama Iruma sebelumnya. Mulailah dia menertibkan mereka semua sambil mengabsen di mana pelajaran pertama mereka dilakukan di lembah batu apung berbahaya. Tugas pertama murid-murid ini adalah untuk mengambil bendera di ujung jalur. Walau tampak mudah, tapi sebenarnya tempat ini sangat berbahaya sebab para makhluk penjaga jurang ini sangatlah agresif dan bisa melenyapkan mereka dengan sangat mudah. Tanpa basa-basi, mereka pun mulai bergegas terbang sementara si Iruma yang dari tadi ngalamun pun didorong oleh Pak Guru agar ikutan. Si Asmodeus sendiri bisa melewati rintangan awal dengan mudah berkat kekuatannya yang ternyata si Clara juga numpang di atasnya. Karena ngelamun, mereka berdua malah menabrak jebakan hingga jatuh. Di waktu yang sama, Bang Sober mencoba sekuat tenaga mengambil jalan tercepat, namun tersulit menuju tujuan. Untungnya di situasi sulit ini, dia berhasil menemukan tempat aman untuk melanjutkan perjalanan. Di saat yang sama, Iruma dibawa oleh guru dagang setelah jatuh dari tebing untuk dijadikan makanan. Tiba-tiba saja setelah mendengar dempuran keras, si buruk pergi meninggalkan Iruma. Kembali ke Clara yang sedang ditelan oleh bunga raksasa dan dibebaskan oleh Asmodeus. Karena dari tadi tidak melihat Iruma, dia mengira bahwa si Iruma sudah sampai tujuan. Sementara itu si Iruma jatuh ke sarang burung. Menyadari kaki anak burung ini yang terluka, Iruma mencoba memberi pertolongan pertama namun tiba-tiba darah Iruma yang menetes ke luka si burung malah menyembuhkan lukanya seketika. Merasa senang, burung ini memberikan dukungan kepada Iruma. Di waktu yang sama, lihat Bang Sober sedang dibantai oleh penjaga lembah ini. Tidak mau berakhir, dia mencoba sekuat tenaga untuk melawan, namun serangannya sia-sia. Saat sudah pasrah akan keadaan, Iruma tiba-tiba datang untuk menghentikan serangan si monster yang ternyata burung yang Iruma selamatkan. Dan oh iya, nice work. Wah,
Isi pistonku isi bos. Si monster yang ternyata Urung yang Iruma selamatkan merupakan anak dari monster ini. Iruma juga mengatakan kepada Bang Sober untuk berhenti melawan agar tidak dijadikan rendang sehingga mereka berdua pun mengangkat tangan untuk menyerah. Di sisi lain, Asmodeus dan Clara berhasil sampai disusul para murid-murid lain yang sudah ditanding Iruma masih belum datang juga. Saat Pak Guru Nabi memuncrat nama Iruma dan Bang Sober, tiba-tiba angin kencang berhembus karena kedatangan si monster yang mengangkut Iruma dan Bang Sober. Walaupun lulus ujian, Pak Guru menghukum mereka berdua karena terlalu telat. Langsung saja Pak Guru mengatakan bahwa mereka akan diberi peringkat oleh burung ini. Sementara itu, Bang Sober berterima kasih kepada Iruma karena telah diselamatkan dan akan menganggapnya rival untuk jadi raja iblis mulai dari sekarang. Semua murid pun menerima rencana peringkat mereka di mana saat Iruma mau mengambilnya. Si guru malah pergi dan mereka semua melihat di jari Iruma ada sebuah cincin emas misterius. Karena inilah Bang Sober mengingat perkataan abangnya bahwa raja iblis baru akan berteman dengan semua monster. Pemar. Dan apa ya guys? Oma Elan tuh Oma Mada. Oma Mada pergi. Aduh. Tahu. Mama mana ketemu kasih. Mama ketemu kasih 50 buat jajan. Nih film mama datang. Tahu mama. Tuh, Tapi Grian tahu le di mana le kita. Ellen ada. Telepon juga untuk mau begitu buat dadah. Oke, sampai sini dulu ya guys. Oke, kapan-kapan lagi. Oh iya, capek mata balik. Kapan-kapan lagi ya guys. Sampai jumpa next video.